Eh, Kami yang jelas mengaku paling aswaja karena ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Pertanyaannya, apakah yang disebut aswaja, apakah termasuk yang namanya wahabi, kemudian yang lain juga termasuk aswaja? Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Wahabi itu ngaku Ahlussunnah. Coba lihat kitabnya. Ibnu Taimiyah bilang saya Ahlussunnah. Ibnu Qayyim bilang dia Ahlussunnah. Muhammad bin Wahab mengatakan Ahlussunnah itu kami, yang lain enggak. Bin Bas bilang dia Ahlussunnah. Syekh Utsaimin bilang Ahlussunnah. Sampai sekarang masyayikh di Saudi itu yang Wahabi bilang dia Ahlussunnah. Al-Azhar enggak Ahlussunnah katanya. NU enggak masuk. Kenapa? NU suka tawasulan, suka ziarah kubur tabarukan. Kata Soleh Fauzan, tabarruk itu syirik akbar. Tawasul itu syirik akbar. Siapa yang ngomong? Syekh Soleh Fauzan, masih hidup. Hafizahullah. Gitu kata mereka ya. Itu kitab diajarin di pesantren modern Indonesia sekarang. Saya berharap para kiai-kiai di pesantren modern mulai menyadari ini. Ini berbahaya. Ini berbahaya luar biasa. Coba bayangkan nanti santri-santri kita, anak-anak muda kita nanti ngelihat kiai tawasulan terus bilang ente musyrik kiai. Nanti muncul zaman itu. Kiai-kiai sekarang antum yang aswaja nahdiyin enak. Tapi akan ada masa konflik besar itu akan terjadi. Saya nggak ada nakutin, karena kitabnya nggak pernah diganti-ganti, nggak ada kesadaran. Alasannya buku itu dari dulu, itu taklid. Katanya mau ingin buat perubahan di alam semesta, tapi kita taklid. Mau buat perubahan jangan taklid. Dalam akidah taklid itu mazmum. Di dalam fikih taklid itu jaiz, bahkan wajib kalau bagi orang awam. Dalam akidah mazmum, ilmu akidah nggak boleh taklid. Musjais kata orang sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Yahya yang saya hormati. Pertama, bagaimana cara menghidupkan fuad kita atau hati kita agar kita lebih bisa mendalami Al-Quran. Yang kedua, bagaimana cara memberikan fatwa pada diri kita. Karena banyak pendidik sekarang itu hanya sekedar mengajar tapi tidak bisa mengamalkan, Bu ya. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya. Pertama, bagaimana cara menghidupkan kolbu atau fuad? Yang maha menghidupkan kolbu itu siapa? Allah. Namun yang paling mengerti kepada Allah itu Sayyidina Rasulullah. Karena beliau secara fisik sudah wafat, maka sentruman tangan beliau sudah gak mungkin kita dapat kecuali melalui warasahnya, pewarisnya. Siapa pewarisnya? Itulah yang disebut al-ulama. Ulama. Rasulullah itu gak bisa baca kitab ini. Beliau ya nggak ada lah kitab At-Tibyan, itu nggak punya. Tapi kitab ini ditulis karena mengikut kolbu beliau. Lebih hebat mana? Kolbu beliau atau kitab ini? Kolbu beliau. Maka yang disebut warasatul anbiya, pewaris para nabi, itulah yang disebut dalam surat Fatir. Innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Yang disebut pewaris Nabi itu yang kalbunya kenal kepada Allah sehingga dia takut kepada Allah. Jadi yakhsha itu maknanya ya'rif jalalah, mengenal bermakrifat terhadap jalal dan jamalnya Allah. Itu maknanya. Mungkin gak kita segan kalau kita gak ngerti orangnya? Gak mungkin. Kita segan sama seseorang karena kita tahu dia siapa. Kalau kita nggak tahu dia siapa, mungkin kita permalukan dia, kita hina dia, kita nggak hargai dia. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi yajibu 'alal murid ayyatluba syaikhan mursyidan muttasilan asaniduhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi wajib bagi kita
untuk mencari mursyid yang kolbunya bersambung kepada kolbu baginda Rasulullah SAW. Bukan hanya sanad kertas. Rasulullah kan nggak ngasih sanad kertas kepada sahabat Nabi. Sanad beliau itu sanad ruhani. Karena sahabat disentuh beliau kolbunya hidup, maka para sahabat menyentuh kolbu para tabi'in. Tabi'in nyentuh kolbu atba'ut tabi'in sampai hari ini. Sentuhan kolbu mereka akan terasa. Dan kita beruntung negeri kita banyak orang yang mewarisi itu. Jadi silakan Ustadz cari mursyid yang kolbunya hidup dan bisa menghidupkan kolbu kita. Biiznillah. Amin. Ya. Yang kedua, gimana caranya biar takwa? Imam Surawardi dalam kitab Awariful Ma'arif mengatakan, man laisa lahu syekhun atau mithalun, seingat saya, fala yufliha abada. Orang yang enggak punya contoh, punya guru, enggak akan sukses. Coba kalau Ansor, Banser itu silatnya apa? Coba belajar sendiri pakai YouTube. 10 tahun juga enggak bisa. Tapi kalau punya guru semalam dapat 1 jurus. Benar enggak? Itu baru jurus fisik. Gimana kalau jurus kolbu? Jadi teman-teman pesilat aja mesti ada gurunya. Silat badan, apalagi silat lidah. Jadi at-taqwa ini mesti dari kolbu, nggak bisa enggak. Dan gurunya mesti orang-orang yang tidak hanya berbicara nazariyat. Nazariyat itu teori-teori, tapi dia berbicara tentang tahqiqat, gimana cara mewujudkannya. Nggak pakai teori, nggak baca kitab terus bisa jadi wali, nggak begitu. Mesti dibimbing oleh walinya baru jadi wali. Ya, dibimbing. Nah, baca buku Quran, nanti khatam jadi ahlul Quran nggak? Enggak. Gimana caranya belajar Quran? Belajar kepada ahlul Quran, pasti jadi ahlul Quran. Sesederhana itu jadi kekasih Allah itu. Mudah nggak? Mudah. Kenapa orang bilang ribet jadi kekasih Allah? Itu karena antum membayangkan wali itu di tengah hutan, hidupnya kere gitu ya, hidupnya sulit, ya, makannya sekali sebulan. Itu yang antum bayangkan wali ya. Itu mungkin wali hutan kali ya. Wali hutan ada lagi tuh. Ingin jadi ahli fikih, ngajinya masih apa? Ahli fikih. Baca buku belum tentu antum jadi ahli fikih. Ingin jadi kekasih Allah, berguru kepada kekasih Allah. Insya Allah jadi kekasih Allah. Kira-kira begitu ya. Jadi mesti punya mursyid. Mursyidnya bukan buku. Maka kita nyebut guru kita itu murabbi ruhina, mursyiduna murabbi ruhina. Murabbi itu apa arti tarbiyah? Tarbiyah itu artinya yang mendidik dan menumbuhkan. Itu arti tarbiyah. Robba. Ya, gitu Ustaz ya. Wallahu a'lam bis-shawab. Ya. Kami berangkat dari Pak Haji Ansor Kecamatan Pasian, Bu ya. Sempat disinggung di awal-awal tadi tentang masalah tajwid. Di dalam ilmu tajwid banyak beberapa imam-imam, termasuk yang disebutkan tadi Abu Habs, ada lagi Ibnu Am kalau tidak salah. Cuma di Madura langka sekali banyak yang sering membaca Al-Quran di makharijul huruf itu terkadang terdengarnya bagi pemuda salah. Karena banyak yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim gitu dan semacamnya. Cuma pertanyaannya, saya perlu idah, narju ilaikum ila idah, penjelasan tentang hadis laisah minna malam yataghannah bil Quran. Itu kami minta penjelasan tentang hadis tersebut. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis laisa minna man lam yataghanna bil Quran, sayangnya hadisnya tidak sampai derajat sahih, tapi maknanya sahih. Maknanya sahih, tapi riwayat yang ini dhaif ya. Riwayat yang ini dhaif. Tapi kita punya kaidah dalam usul fikih,
Ad-dalil ghairu madlul. Dalil itu belum tentu madlulnya. Dalilnya dhaif belum tentu madlulnya dhaif. Hadisnya dhaif belum tentu isinya dhaif. Sepakat? Oke. Antum gak sepakat juga gak apa-apa. Ya. Ad-dalil ghairu madlul. Betapa banyak hadis yang sahih enggak diamalin, madlulnya ghairu sahih. Contoh Radhaul Kabir. Tahu Radhaul Kabir? Supaya menjadi saudara susu, itu udah gede nyusu gitu. Itu hadis-hadis Muslim. Hadisnya sahih tapi la yu'mal bih. Istidlalnya enggak boleh. Jadi madlulnya ghairu sahih walaupun riwayatnya sahih. Gitu. Jadi ada riwayat-riwayat yang marwiyatnya itu dia terbebas dari kualitas riwayatnya. Kenapa? Karena ada riwayat lain atau bab lain yang berbicara tentang itu. Nah, ada hadis yang hasan, zayyinul Qur'an bi aswatikum, itu hasan. Nah, kita pakai riwayat ini. Hiasilah Quran dengan suara kamu. Tapi riwayat ini tidak sampai pun hasan li zatihi, ini hasannya li ghairihi. Ternyata di Sahih Bukhari dan Muslim ada riwayat yang eksplisit, tapi kalimatnya bukan perintah. Sayyidina Nabi SAW lagi belusukan. Jadi beliau ini belusukan karena bukan lagi mau nyalek, bukan ya. Karena beliau sudah nggak perlu nyalek lagi. Ya. Belusukan sampai di suatu gang, ternyata gangnya gang rumah Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari. Pasti ingat riwayat ini. Ternyata Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari sedang qiyamul lail baca Quran. Suaranya indah. Jika Nabi Daud baca Quran, yang berhenti angin, yang berhenti burung, yang berhenti hewan-hewan. Kalau Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari ketika baca Quran, yang berhenti Sayyidul Alamin, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Bukan gunung, bukan angin. Yang berhenti, yang mana angin tunduk kepada dia, yaitu Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Besok pagi dikabarkan kepada Abu Musa bahwa Nabi SAW terhenti mendengarkan bacaan engkau. Apa jawaban beliau? Seandainya aku tahu. Jadi nggak mesti orang kasaf tuh tahu yang di belakang tembok. Ya, dia lagi asik sama yang sahibul Qur'annya kok, sama munazzilul Qur'annya. Seandainya aku sadar ada Rasulullah SAW di luar, aku akan hiasi Quran dengan suara yang lebih bagus. Nah, hadis inilah yang membuat zayyinul Quran bi aswatikum naik menjadi hadis hasan li ghairihi. Karena hadis Bukhari Muslim itu. Jadi ada seninya. Jadi naikin hadis jadi sahih enggak sahih itu ada seninya, lama ngajinya. Minimal antum ngaji 10 tahun. Ngaji hadis 10 tahun insyaallah bisa. Ada hadis lemah nih. Bukan karena kepalsuan atau tertuduh memalsukan hadis. Itu cara naikinnya ada. Enggak semua hadis dhaif itu dibuang. Orang yang membuang hadis itu lam yakun muhadditsan wala faqihan. Itu bukan muhaddis, bukan faqih. Ya. Jadi masih kurang jelas enggak pakai kisah Abu Musa? Cukup? Berdasarkan kisah Abu Musa, maka mentajwidkan Quran, mentahsin Quran, termasuk juga qiraah mujawwadah, qiraah dengan irama-irama yang indah, yang merdu, itu masyru' fid din, dianjurkan, diperintahkan dalam agama. Apalagi suaranya Mas Anto siapa? Sisianto. Oke, suara antum bagus ya. Semoga suaranya mengikuti maurisi Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari. Amin ya rabbal alamin. Boleh beliau disebut sahabat Abu Musa itu Daud ummati Muhammad SAW. Jadi beliaulah pewaris Nabi Daud di kalangan umat Nabi Muhammad SAW. Siapa tahu nanti sama ini masih Sianto ini. Khair, khalas? Lah, kiai enggak usah nanya kiai. Kebiasaan kami yang masih belum paham, ada istilah syariat
tarekat hakikat ma'rifat. Kalaupun keliru tingkatannya mohon maaf Bu ya. Kami mohon penjelasan. Selanjutnya, boleh atau tidak kami mengikuti tarekat tersebut? Pertanyaan yang kedua, kami yang jelas mengaku paling aswaja karena ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Pertanyaannya, apakah yang disebut aswaja, apakah termasuk yang namanya wahabi, kemudian yang lain juga termasuk aswaja? Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai dari yang terakhir, kayaknya seru ya. Apakah wahabi termasuk ahlus sunnah? Oh iya, tapi nggak bersanad. Maksudnya paham nggak? Jadi wahabi itu ngaku ahlus sunnah. Coba lihat kitabnya. Ibnu Taimiyah bilang saya ahlus sunnah. Ibnu Qayyim bilang dia ahlus sunnah. Muhammad bin Wahab mengatakan ahlus sunnah itu kami, yang lain enggak. Bin Bas bilang dia ahlus sunnah. Syekh Utsaimin bilang ahlus sunnah. Sampai sekarang masyaikh di Saudi itu yang wahabi bilang dia ahlus sunnah. Al-Azhar enggak ahlus sunnah katanya. NU enggak masuk. Kenapa? NU suka tawasulan, suka ziarah kubur tabarukan. Kata Soleh Fauzan, tabarruk itu syirik akbar. Tawasul itu syirik akbar. Siapa yang ngomong? Syekh Soleh Fauzan, masih hidup. Hafizahullah. Gitu kata mereka ya. Itu kitab diajarin di pesantren modern Indonesia sekarang. Saya berharap para kiai-kiai di pesantren modern mulai menyadari ini. Ini berbahaya. Ini berbahaya luar biasa. Coba bayangkan nanti santri-santri kita, anak-anak muda kita nanti ngelihat kiai tawasulan terus bilang ente musyrik kiai. Nanti muncul zaman itu. Kiai-kiai sekarang antum yang aswaja nahdiyin enak. Tapi akan ada masa konflik besar itu akan terjadi. Saya nggak ada nakutin. Karena kitabnya nggak pernah diganti-ganti. Nggak ada kesadaran. Alasannya begitu dari dulu, itu taklid. Katanya mau ingin buat perubahan di alam semesta, tapi kita taklid. Mau buat perubahan jangan taklid. Dalam akidah taklid itu mazmum. Di dalam fikih taklid itu jaiz. Bahkan wajib kalau bagi orang awam. Dalam akidah mazmum. Ilmu akidah nggak boleh taklid. Musjaiz kata orang sana. Jadi orang yang taklid fil akidah, akidahnya sahih tapi mazmum. Akidahnya sah diterima, tapi ditercela karena gampang goyang nanti. Nah, jadi benarkah Wahabi itu sunnah? Iya, sesuai pengakuan mereka, tapi bi ghairi sanadin. Disertasi saya S3 itu membahas itu. Kita buatin sanadnya. Walaupun saya buatin sanadnya, tapi setiap masa berbeda dan pertambahannya, tambahan-tambahannya itu nggak ada sanadnya. Ya, silakan nanti dilihat. Sudah ada PDF-nya online, saya udah wakafin. Walaupun saya boleh cetak gitu ya. Khair. Yang pertama syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Kenapa saya dahuluin Wahabi? Biar jadi adem bab syariat, tarekat. Kalau terakhir udah adem-adem panas lagi. Syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat itu istilah aja. Istilah aja. Ini kabar penting sekali. Kalau ada yang baca kitab Sirrul Asrar, itu dibalik syariat, tarekat, ma'rifat, hakikat. Kalau kitab apa? Sirrul, karya Syekh Abdul Qadir Jilani, mansub kepada beliau. Tapi jadi beliau syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat, hakikat. Yang beliau maksud hakikat itu ma'rifat yang dibahas orang sekarang. Yang beliau maksud ma'rifat itu hakikat zaman sekarang. Apa beda hakikat dan ma'rifat? Nah, sebelum sampai ke situ, ayat yang sering kita baca, malam tadi saya juga baca ayat ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, atau ayat aqimis salata lidzikri, surat Toha, surat Zariyat yang pertama tadi. Dirikanlah salat untuk mengingat aku. Maka guru kita ngomong, hakikatus shalah zikrullah. Hakikatnya salat mengingat Allah. Hakikatus shalah zikrullah.
Tapi kalau orang cuma ingat Allah nggak sholat, gimana? Ada nggak di Madura begitu? Ada. Aduh, ngeri juga tuh Madura. Hakikatnya sholat, zikrullah. Tapi tanpa sholat, maka batallah hakikat ini. Itu masuk ke bab mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Kalimat Allah dari Allah kan sederhana, aqimis sholata lidzikri, dirikan salat untuk mengingatku. Maka mustahil orang sampai kepada hakikatu zikrillah illa bis salat. Kira-kira begitu. Terus gimana dengan zikir pagi sore? Itu furuknya salat. Furuk-furuknya diambil dari zikir ruku, zikir sujud, subhanallah. Ya kan? Itu furu-furunya sholat. Diurailah sholat itu jadilah zikir-zikir harian. Tapi semua yang di sholat itu adalah aslul dzikr. Itu hakikatnya. Nah, jadi syariat, tarekat. Syariat itu jalan. Thariqat itu jalan. Apa bedanya? Syariat itu zahir, thariqat itu batin. Itu aja bedanya. Zahir, sholat zahir gimana? Syarat sholat zahir apa? Syarat sholat zahir taharah minal hadas, suci dari hadas. Gimana caranya? Berwudu. Oke? Wudu itu syariatnya. Apa hak thariqahnya? Thariqahnya wudu. Ada thariqah yang zahir, ada thariqah yang batin. Thariqah yang zahir sudah ditulis di dalam kitab fikih. Mata Nabi Syuja. Ada thariqah yang batin. Nah, itu yang ditulis dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kalau engkau mencuci wajahmu, maka iktikadkan. Nah, itu thariqah itu. Cuma karena baca Ihya-nya enggak pakai guru, kawan kalau wudu setengah jam sendiri. Karena wudunya enggak pakai mursyid. Wudunya cuma baca kitab. Emang Nabi kalau wudu, sahabat wudu, Imam Ghazali wudu, terus baca doa sepanjang itu. Allahumma tahhir wajhi. Enggak begitu. Itu hanya dibaca di dalam hati. Enggak dilafazkan. Nah, itu yang disebut thariqah batin. Jadi ketika mencuci wajah, niatkan ya Allah lunturkan semua yang kotor dari wajah. Itu maknanya. Enggak mesti Allah, aduh, ada kawan kita lebih dari setengah jam. Itu keluar dari tempat wudu, bajunya sudah basah separuh. Kalau sholat lebih gawat lagi, takbirnya bisa 7 kali. Udah ngelewatin sholat id. Allah. Ini maaf nih Kiai kalau ada antum yang begitu. Selamat tersinggung. Allah Akbar, ulang lagi. Nah, ini akibat apa? Akibat wudunya tadi ulang-ulang. Itu orang kena setan namanya walhan. Ada di hadis Bukhari Muslim. Itu setan kerjanya ngapain? Kamu tadi wudunya belum benar, balik lagi ke kepala. Udah nyampe di kaki, balik ke kepala. Takbir nih, takbir. Orang sudah waladhdallin amin, takbir ulang lagi. Itu kena, ada lagi setannya itu. Di hadis disebutin semua. Ternyata inilah makna hakikat wudu yang ketinggalan. Dalam hadis Tirmizi, nah ini pasti sudah tahu hadisnya. La wudu'a liman lam yazkur ismallah. Itulah hakikat wudu. Tidak, kalau ahli fikih menerjemahkan tidak sah. Tapi kalau ahlul hakikat mengatakan tidaklah sempurna. Tidaklah tepat wudu seseorang kalau kolbunya tidak menyebut nama Allah. Jadi kalau wudu, kolbunya sudah mulai zikir. Jangan zikir nanti pas takbir doang. Maka kata para imam kita, jika taharah itu minal hadas as-saghir, ya, hadas yang saghir, kabir. Kalau taharah ahlu thariqah, tathhirul qalbi amma siwallah, membersihkan hati dari selain Allah. Gimana caranya? Sebut nama Allah lagi wudu. Gitu caranya, tekniknya. Ya.
Kira-kira gitu contohnya, Kiai ya. Baru syariat tarekat nih, kita belum masuk hakikat marifat, bisa 14 SKS. Udah dulu, itu aja dulu ya. Gimana? Satu, oke. Total satu-satu. Monggo satu. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran guru kami, Buya Rosi. Kalau kita membaca dari para guru-guru yang terdahulu bahwa Nabi Muhammad adalah ummi, sehingga dikatakan oleh Jibril ma'a nabi qari'in. Tetapi karena Rasulullah adalah hakikatul Quran, sehingga apa-apa yang terjadi itu bersatu dengan Rasulullah, bahkan sumbernya dari Rasulullah. Karena itu padahal kami qari'in, tahu baca, tetapi kami tidak bisa memahami Al-Quran secara keseluruhan. Sehingga saran dari Ibu ya tadi secara tersirat, tetap carilah guru sebagai pembimbing atau mursyid. Kami cocok dengan Buya Rosi di dalam banyak pertemuan yang di-share di YouTube, di semua pengajian-pengajian Buya Rosi. Kalau kami harus mengikuti setiap Buya melangkah, mungkin kami tidak cukup waktunya. Saya mohon izin kepada Buya Rosi, sekaligus saya sebagai murid Ibu Buya Rosi, untuk memberikan legalitas dari apa yang disampaikan di semua pengajian yang sudah di-share di YouTube untuk menjadi sah sebagai ijazah yang telah dikeluarkan di berbagai mana tempat, sehingga walaupun saya sudah berguru kepada semua guru yang ada di sini, tetapi saya akan menjadikan Buya Rosi sebagai panutan kami, karena secara hakikat kami sangat tersentuh dengan banyak keterangan. Apalagi ketika Buya Rosi mengatakan Ahmad Ruhullah, Muhammad Datullah, Ahad Datullah. Saat itulah ketika Buya Rosi mengatakan Kul huwallahu ahad, maknanya huwa isim domir, tetapi di situ tidak menyebutkan Allah, sehingga domir itu adalah hu pada kandungan Allah. La ilaha illallah adalah Allah, pada lafal Allah adalah hu, sehingga nafas yang keluar hu ha hu hu. Disitulah kami sangat mengerti terhadap keterangan guru kami, mursyid kami yang dulu, tetapi karena tidak melaksanakan secara totalitas, karena tidak mendapat keterangan secara hakikat. Saya mendapat keterangan hakikat dari Buya Rosi di berbagai tempat, dan saya bahkan ketika mau tidur saya mohon maaf, saya sangat taslim kepada Buya Rosi. Saat ini kami dengan teman-teman yang ada di sini mohon izin ijazahnya di semua tempat untuk dijadikan ijazah mutlak kepada kami yang telah disampaikan sebelum di tempat ini ataupun yang akan datang. Mohon sebagai murid diterima Buya Rosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kebakar-bakar. Saya bukan manusia sempurna, itu yang antum harus tahu. Pasti ke depan ada kesalahan-kesalahan dari saya, ataupun yang lalu pasti ada kekurangan-kekurangan dari saya. Tapi jika ada manfaat, berarti Allah sedang melimpahkan al-faid ar-rahmani. Maka itu bukan ilmu saya, itu ilmu Allah. Oleh karenanya semuanya saya halalkan untuk antum semua, kecuali bab tarbiyah, talqin, suluk, khalwat mesti kepada mursyid. Jadi silakan nikmati kajian-kajian kami, ditelaah-telaah, jika ada kekurangan sempurnakan, antum yang sempurnakan, karena saya bukan yang sempurna, bukan al-insan al-kamil ya. Namun jika nanti ada yang ingin melanjutkan tarbiyahnya, karena badan saya baru satu ya, belum mecah-mecah soalnya, maka carilah mursyid yang terdekat ya, ngaji secara maknawinya silakan, kirim Fatihah kepada masyaikh-masyaikh kami silakan. Tapi bermursyidnya mesti tetap ada mursyid yang hayyun hadirun qaribun, mesti tetap ada ya, sehingga tidak nanti ada istilah thariqah al-yutubiyah, itu thariqah ghairu mu'tabarah ya. Thariqah itu mesti mu'tabarah, meskipun nanti akan ada orang nuduh saya thariqah mu'tabarah, justru saya meragukan dia ya.
Mungkin banyakkan ijazah thariqat saya daripada dia. Tapi kita nggak juga mau pamer-pamer ijazah thariqat ya. Sampai sekarang antum datang ke tempat saya pasti nggak ada itu ijazah saya pampang, nggak ada. Karena bagi saya ijazah itu ke dalam ruh, bukan kepada kertas. Mau orang dapat ijazah 1000 ijazah thariqat, kalau ruhnya nggak nyambung kepada ruh, ar-ruh al-akbar Sayyidina Ahmad, untuk apa dia? Nggak ada efeknya ya. Oleh karenanya saya katakan lagi, ana lastu bi insanin kamilin ya, saya bukan manusia sempurna. Jika ada khair, kebenaran, khuzuhu, ambil saja ya. Jika tidak, khalas, da'u, taruh ya. Dan saya bersyukur jika selama ini kajian-kajian itu memperkuat thariqat-thariqat yang antum sudah amalkan selama ini. Memang itu niat kami ya. Dan saya mohon doa untuk guru-guru saya, mursyid-mursyid saya banyak yang wafat beberapa minggu ini. Salah satu mursyid saya itu kemarin ya, minggu lalu meninggal. Saya baru pulang ke Padang juga ya. Itu mursyid-mursyid kita tiap malam, setiap malam dia khatam zikir 5.000 minimal. Mau tidur duduk sebentar. Padahal sudah wali, masih beramal, masih punya riyadhah. Kita belum wali, sudah nggak mau riyadhah, takut jadi wali katanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, para kiai, para masyayikh, ya, barangkali itu ajastukum bi kulli ma ajazani masyayikhi ya. Al-Fatihah. Amin. Barangkali itu, dan saya mau izin nanti salamannya sedapatnya aja, nggak usah dikejar-kejar karena saya juga bukan Rasulullah toh. Ya, mohon izin mau balik lagi karena nanti malam kalau ada waktu gabung di pesantren Sadat, tempat guru kita juga Syekhuna Taifur ya, An-Naqsyabandi ya. Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.